Bapak Pendeta Yakub, kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di tengah masa-masa pandemi ini kita bisa berjumpa, dan sekaligus salam kenal dari saya untuk semua Bapak Ibu saudara sekalian. Ini kali yang pertama kita berjumpa secara virtual juga melalui Zoom. Kita bersyukur untuk teknologi yang Tuhan sudah sediakan kepada manusia dengan memberi manusia kreativitas, kapasitas untuk mengembangkan kultur kebudayaan sehingga kita bisa bersua melalui teknologi. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengumpulkan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya hati-Mu disenangkan dan nama-Mu dimuliakan melalui pemberitaan firman ini. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar, kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan, supaya kami semua benar-benar dimampukan untuk diubahkan seturut dengan kuasa firman melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya adalah Yakub Trihandoko, dan saya adalah gembala senior dari gereja REC, Reform Exodus Community, yang ada di Surabaya, kemudian ada juga di Batam, dan kami juga punya proyek misi di daerah Papua. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengenal pelayanan saya, gereja saya lebih lanjut, berikut juga artikel-artikel teologi yang bermanfaat, ringkasan khotbah, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, ratusan pertanyaan yang tiap minggu juga kami jawab. Silakan mengakses ke rec.or.id. Jadi rec.or.id, www.rec.org.id. Nah, saya juga mendirikan pelayanan yang bernama Grace Salon Ministry yang disingkat GRAMI. Di bawah GRAMI ada Apologetika Indonesia, yaitu sebuah pelayanan untuk memperlengkapi orang-orang Kristen bagaimana cara kita membela, menjelaskan iman kita secara rasional, terutama bagaimana kita menjawab keberatan-keberatan, pertanyaan-pertanyaan dari pihak non-Kristen terhadap iman kita. Itu namanya Apologetika, dan saya bersama beberapa rekan yang lain mendirikan Apologetika Indonesia yang ada di bawah Grace Salon Ministry. Bapak Ibu Saudara kalau berminat silakan nanti cari di Instagram Apologetika Indonesia atau Grace Salon Ministry. Dan yang terakhir, saya adalah pendiri dan ketua STT Amadeus Surabaya. Jadi sebuah STT yang bergerak di bidang pemuridan, di bidang khotbah biblikal, dan juga di bidang apologetika. Nah, itu saja perkenalan dari saya. Kita akan langsung membahas tema yang diberikan kepada saya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi adalah Truth Matters. Truth Matters. Kebenaran itu penting. Kebenaran itu penting. Dan kita perlu bertanya, mengapa kita perlu membicarakan tentang kebenaran? Mengapa tema semacam ini perlu diangkat? Dan mengapa kita yakin bahwa kebenaran itu adalah penting? Karena sekarang ini kita sedang menghadapi krisis kebenaran yang saya sebut sindrom Pilatus. Mengapa dikatakan sindrom Pilatus? Saya bacakan dari Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dunia kita sekarang, lebih tepatnya dunia postmodernisme, menghadirkan kepada kita konsep kebenaran yang bersifat kacau, yang bersifat ambigu, yang bersifat absurd. Paling tidak kita misalnya dipengaruhi oleh sebuah filsafat yang bernama relativisme. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, semuanya bersifat personal, masing-masing orang. Jadi kalau dulu zaman modernisme, pertanyaan kita adalah mana yang benar? Itu pertanyaan kita pada waktu zaman modernisme dulu. Kita kepengen tahu, kebenaran itu kan objektif. Kita kepengen tahu mana yang benar. Memasuki
masa postmodernisme, pertanyaan orang mulai bergeser. Pertanyaannya mengatakan bahwa sebetulnya kebenaran itu tergantung masing-masing orang. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu tidak secara objektif. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Jadi dari mana yang benar, lalu orang mulai mengatakan terserah masing-masing orang mana yang benar. Sampai sekarang lebih parah lagi karena orang justru menanyakan what is truth? Apa sih sebetulnya kebenaran itu? Jadi sekarang pun orang masih bingung apakah kebenaran itu. Saya ngambil satu contoh misalnya dalam seminar-seminar saya apologetika saya sering memberikan contoh ini. Bagaimana saya berjumpa dengan orang-orang tertentu yang menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Saya pernah berjumpa habis pelayanan di satu tempat, di pesawat ada orang bule di situ, lalu dia dalam perjalanan dari Aussie ke Bali gitu. Lalu bincang-bincang dengan saya, kenalan, dan dia tahu kalau saya orang Kristen, dan dia sengaja kayak meledek saya karena saya sebagai orang Kristen. Lalu dia berkata, kamu tuh harus dewasa lah gitu. Tidak ada benar, tidak ada salah. Dia bilang, there is no true or false, dia right or wrong. Dia bilang begitu. It's all up to you. If you feel good, you just do it. That's good for you. That's true for you. Jadi jangan peduli dengan omongan orang. As long as you feel good, just do it. Katanya dia begitu. Lalu saya tanya, kamu lagi kemana nih? Oh, ke Bali. Mau apa ke Bali? Oh, aku mau ketemu sama pacarku di Bali. Terus saya tanya, seandainya kamu ketemu pacarmu di Bali dan pacarmu ternyata sedang selingkuh, cheating dengan orang lain, kamu marah nggak? Dia bilang, ya jelas aku marah. Tapi kalau pacarmu bilang, I feel good. Pacarmu merasa bahwa I feel good, cheating is good. Dia merasa itu perasaannya bahagia dengan berselingkuh. Apakah kamu tetap marah? Lalu dia senyum dan dia bilang, I get your point. Lalu saya terangkan ke dia, kamu nggak bisa memiliki konsep kebenaran yang semacam itu. Konsep kebenaran yang sifatnya personal, terserah masing-masing orang, itu tidak bisa dihidupi. Nanti kalau orang lain memperlakukan kamu secara tidak adil, kamu pasti protes. Pasti kamu akan menganggap itu tidak benar. Padahal kan kamu menganggapnya itu relatif itu. Jadi kita perlu tahu bahwa kita sedang berada di dalam krisis kebenaran. Kalau saya terangkan semua bentuk krisisnya, maka tema kita bisa berubah, bukan truth matters, tapi truth crisis. Karena kita tidak mau membahas terlalu panjang lebar tentang krisis kebenarannya, cukuplah tadi saya memberikan beberapa contoh, 2 contoh bagaimana dunia kita sekarang sedang bergumul tentang kebenaran. Kita sedang berada di dalam sindrom Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, Yesus itu kan sang kebenaran. Di Yohanes 16, Yesus bilang, akulah kebenaran dan hidup. Dan Pilatus tanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yesus belum jawab. Pilatus pura-pura tahu. Dia pergi keluar dan mengatakan, Yesus tidak bersalah. Yesus itu benar. Saudara perhatikan, itulah yang dialami dan dilakukan oleh banyak orang sekarang ini. Mereka bertindak seperti Pilatus. Mereka tidak tahu kebenaran itu apa. Mereka bahkan ketika berjumpa dengan sang kebenaran, mereka tidak mengakui sang kebenaran itu. Mereka tidak tahu what truth is. Tapi mereka bisa keluar dan berkuar-kuar di sana. Dan mereka berlagak seolah-olah mereka berhak untuk menentukan kebenaran mereka. Itu yang saya sebut dengan sindrom Pilatus. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita berada di tengah-tengah krisis yang semacam ini. Maka kita perlu melihat bagaimana kita meresponinya. Mari kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara, walaupun Bapak Ibu Saudara muted, tapi mari kita belajar untuk membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ayat ini saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarkan ayat ini. Ayatnya terkenal sekali. Jadi pada waktu itu ada banyak orang Yahudi yang disebut di situ percaya kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Kalau kamu itu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu ternyata tidak setuju dengan ucapan Yesus tadi. Mereka merasa tersinggung dengan ucapan Yesus, karena Yesus mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seolah-olah kan mereka merasa diperbudak sebelumnya, baru dibebaskan. Lalu mereka menjawab Yesus di ayat-ayat selanjutnya, Bapak kami itu Abraham, kami ini bukan budak dari siapapun. Kenapa kamu mengatakan bahwa kami perlu dibebaskan? Dan itu melalui firman-Mu. Jadi sebetulnya kalau kita membaca teks tadi dengan teliti, maka kita tahu mereka yang percaya ini sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya. Walaupun Alkitab menggunakan istilah percaya, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Dan itu sudah muncul juga di Yohanes pasal yang kedua misalnya. Di Yohanes pasal yang kedua itu dikatakan di ayat-ayat terakhir, pada waktu Paskah Yesus di Yerusalem. Dan Yesus mengadakan banyak mujizat, lalu dicatat, banyak orang mengikuti Yesus. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi ada keterangannya. Tapi Yesus sendiri tidak mau mempercayakan diri kepada mereka. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Dan kalau kita lihat di pasal yang ke-6 dari Injil Yohanes, maka kita juga akan menemukan orang-orang itu sampai mengikut Yesus berbondong-bondong mau menjadikan Yesus raja. Tapi Yesus tidak tertarik, Yesus pergi, dia menyeberang danau. Ternyata ada orang yang mengejar Yesus sampai pakai perahu ke seberang mencari Yesus. Dan Yesus berkata tentang orang itu, kamu kesini bukan karena tanda, kamu kesini karena kamu kenyang. Di pasal 2, orang mengikut Yesus karena mujizat, itu pun Yesus tidak mau percaya. Ini ada orang lebih parah lagi, mengikut Yesus menyeberangi lautan, tapi karena perutnya kenyang. Tidak heran, orang-orang di pasal 6 itu akhirnya adalah menjadi orang-orang yang meninggalkan Yesus. Di bagian akhir pasal 6, ketika Yesus menyampaikan firman, maka banyak di antara orang itu akhirnya meninggalkan Yesus. Jadi orang-orang yang disebutkan percaya kepada Yesus di ayat 30 ini sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya. Dan dari situ kita belajar beberapa hal yang penting. Iman bukan sekadar kekaguman atau persetujuan intelektual. Tuhan tidak membutuhkan penggemar. Saya ulang sekali lagi. Iman bukan sekadar kekaguman atau persetujuan intelektual. Tuhan tidak membutuhkan penggemar. Jadi orang-orang ini mengapa bisa percaya kepada Tuhan? Ayat 30 tadi disebut. Setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka itu percaya kepada Dia. Tapi percayanya kita langsung tahu, ini bukan percaya yang sungguh-sungguh. Percaya karena kagum dengan Yesus. Mengapa ada orang begitu pintar seperti Dia? Imannya itu adalah persetujuan intelektual terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan kita harus berhati-hati, karena sebagian orang itu mungkin memberikan persetujuan intelektual, tetapi belum tentu orang itu beriman. Saya pernah diminta tolong bicara kepada seorang anak muda yang katanya kritis, pintar sekali, dan saya melihat orang ini kritis, orangnya baik, kritis gitu. Lalu saya bincang-bincang dengan dia, dan dia dari tradisi Kristen, tapi sudah lama tidak percaya Alkitab, sudah lama tidak percaya Allah. Dia mempertanyakan semua hal. Yesus itu benar-benar disalib atau tidak? Karena ada penganut agama lain bilang itu tidak disalib. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati atau tidak? Jadi banyak pertanyaannya tentang kekristenan. Mengapa Allah memerintahkan penumpasan bangsa Kanaan lah segala macam. Jadi 2 hari saya bincang-bincang dengan dia. Nah terakhir saya tanya kepada dia, menurut kamu penjelasan kekristenan masuk akal nggak? Dia bilang masuk akal. Rasional nggak? Rasional kok, dia bilang gitu. Menurut kamu, di antara opsi-opsi yang lain, kamu sudah puas nggak dengan penjelasan dari pihak kekristenan? Dia bilang, sangat puas kok. Penjelasan Koko sangat rasional, aku setuju banget. Terus saya tanya, kamu percaya nggak Yesus mati di atas kayu salib? Dia bilang, percaya. Kamu percaya nggak Yesus bangkit dari antara orang mati? Percaya kok, aku setuju. Itu masuk akal sekali. Lalu saya tantang, kamu mau percaya dia nggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sambil senyum dia bilang,
Aku belum bisa kok. Aku setuju dia bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau aku suruh percaya kepada dia, aku harus mengubah cara bisnisku. Aku harus mengubah cara hidupku. Aku nggak mau. Orang ini memberikan persetujuan intelektual, tetapi itu bukan iman. Sama seperti orang-orang Yahudi di ayat yang ke-30, mereka kagum mungkin dengan ajaran Yesus. Makanya dikatakan setelah mendengar perkataan Yesus, mereka percaya. Tapi percayanya sebatas persetujuan secara intelektual. Kalau dalam istilah teologi, nanti setelah saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara lupakan saja ya. Ini soalnya hidup kita di masa pandemi sudah cukup sulit. Saya tidak mau mempersulit hidup Bapak Ibu Saudara dengan istilah-istilah teologi. Tapi di dalam teologi itu iman ada 3 elemen. Yang pertama itu adalah notisia, yang kedua asensus, yang ketiga adalah fiducia. Notisia itu berarti persetujuan intelek, itu berkaitan dengan knowledge. We know something to be true. Yang kedua adalah asensus. Asensus ini berkaitan dengan perasaan, dengan keyakinan. We believe something is true. Jadi bukan cuma we know something is true, tapi we believe something is true. Nah, yang ketiga itu adalah fiducia, persandaran. Jadi bukan cuma kita tahu, bukan cuma kita yakin, tetapi kita menyandarkan hidup kita kepada apa yang kita yakini. Nah, iman sebetulnya seperti itu. Nah, seorang ahli apologis yang menulis buku Cold Case Christianity, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang bernama Wallace. Nah, dia adalah mantan detektif, lalu dia menjadi orang Kristen. Nah, dia menggambarkan iman itu seperti memakai ini, rompi anti peluru. Wah, saudara mungkin ditanya, kamu percaya nggak bahwa rompi ini keren, buatannya perusahaan terkenal, anti peluru nih? Wow, percaya gitu. Terus dijelasin, wah itu bahannya dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Keren banget bahannya. Kamu yakin nggak? Ini tidak tembus peluru. Wah, yakin gitu kan. Lalu diberi tugas, oke, di gedung sana itu ada banyak teroris, ada banyak penjahat bersenjata. Tolong kamu bantu polisi ya, jangan takut mati. Kamu nanti dikasih rompi semuanya gitu. Nah, kira-kira pada waktu kita dikirim masuk, kita itu kira-kira yakin nggak dengan rompi itu? Ketika menghadapi situasi life threatening gini kan, nah baru kita benar-benar diuji nih. Kita bersandar penuh nggak kepada yang kita yakini itu? Iman bukan sekedar persetujuan intelek, bukan. Kita perlu tahu, iman bukan sekadar kekaguman atau persetujuan intelek. Tuhan tidak membutuhkan penggemar. Berikutnya, saudara, tantangan pemuridan itu bukan mengetahui atau mendiskusikan firman, melainkan tetap berada di dalam firman. Tantangan pemuridan bukan mengetahui atau mendiskusikan firman, melainkan tetap berada dalam firman. Ketika orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus dan mereka percaya kepada Yesus, Yesus tidak berkata begini, wah bagus, kalau kamu senang dengan pengajaranku, ini tak kasih daftar ya, ini aku sebentar akan seminar di sana sini, kamu boleh dong ikut aku keliling khotbah kemana-mana. Tidak loh. Ketika orang kagum dengan firman Tuhan, ketika orang memberikan persetujuan intelektual terhadap firman Tuhan, maka Yesus berkata begini, kalau kamu benar-benar muridku, kamu akan tetap tinggal di dalam firman. Tetap tinggal di dalam firman. Apa maksudnya nanti saya terangkan. Tapi di sini saya ingin menjelaskan dulu bahwa pemuridan itu bukan cuma masalah kita itu mengetahui firman atau mendiskusikan firman. Tapi kita tetap tinggal di dalam firman atau tidak. Saya masih ingat ada beberapa orang Kristen itu berkumpul lalu berdiskusi tentang kasih. Wah, diskusinya tentang kasih. Wah, diskusinya hangat, beda pendapat, sampai mereka itu mau pukul-pukulan terpaksa dilerai, dipisah. Di tengah diskusi tentang apa? Tentang kasih. Bisa jadi, saudara, orang itu di tengah diskusi tentang kasih, itu bisa berkelahi, seolah-olah mereka lupa apa yang mereka sedang diskusikan. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Itu yang seringkali terjadi. Orang itu siap untuk mengetahui kebenaran. Orang siap mendiskusi. Karena untuk mengetahui kebenaran itu gampang. Buka Alkitab, baca,
ikut seminar, ikut webinar, apalagi sekarang ini kemana-mana nggak perlu susah kok, mau ikut apapun tiap malam ada itu seminar-seminar semacam itu. Tinggal ikut webinar aja, buka Alkitab, gampang sekali. Mau mendiskusikan firman juga gampang. Kita bisa kumpul beberapa orang mendiskusikan firman. Tapi yang sulit itu adalah tetap tinggal di dalam firman. Tetap tinggal di dalam firman, itu adalah tantangan di dalam pemuridan. Tinggal dalam firman itu berarti apa? Meninggalkan zona nyaman. Tinggal dalam firman berarti meninggalkan zona nyaman. Saudara, Yesus itu memakai gambaran tinggal. Bahasa Yunaninya itu seringkali dipakai untuk orang yang berdiam di satu tempat gitu, atau menetap di satu tempat. Nah, kita ini digambarkan Yesus begini. Kita ini harus berdiam di dalam firman. Nah, ini repotnya. Kalau kita berdiam di dalam firman, tidak mungkin satu kaki itu di firman, satu kaki di tempat lain. Tidak mungkin. Perahu saja kan tidak mungkin kita bisa ada satu kaki di perahu yang berbeda, satu kaki di perahu yang lain. Tidak mungkin. Nah, ketika Yesus memberi tantangan kepada orang-orang Yahudi yang percaya tadi, dalam tanda kutip, yang kagum dengan pengajarannya, Yesus memberi tantangan, kamu harus tinggal di dalam firman-Ku. Dan ini tidak mudah. Karena orang-orang Yahudi itu harus keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya mereka apa? Zona nyamannya apa? Kalau kita membaca teksnya dengan teliti, maka kita akan tahu zona nyamannya apa. Zona nyamannya adalah kesombongan kultural. Keangkuhan warisan. Mereka mengatakan, kami ini keturunan Abraham. Kita ini tidak pernah menjadi budak dari siapapun. Bahkan mereka menegaskan beberapa kali di bagian-bagian sesudahnya. Bapak kami adalah Abraham. Bukan cuma sekali, mereka 2 kali menyatakan. Dan kita perlu tahu betapa bangganya orang-orang Yahudi sebagai orang Yahudi. Jadi pada waktu itu mereka menganggap dirinya itu sebagai bangsa yang paling superior dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Cuma bedanya mereka tidak melakukan Holocaust saja. Mereka justru nanti zamannya Nazi menjadi korban Holocaust. Tapi mereka merasa dirinya lebih hebat daripada suku yang lain. Lebih hebat daripada bangsa yang lain. Mereka merasa lebih saleh karena mereka keturunan Abraham, bapak orang yang beriman. Ini yang saya sebut kesombongan kultural, keangkuhan warisan. Sulit sekali bagi kita untuk tinggal di dalam firman, karena begitu kita memutuskan untuk tinggal, maka kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Yesus tidak bilang kita kontrak di dalam firman, tidak, apalagi ngekos yang tiap bulan ya terserah kita mau lanjut atau tidak. Yesus mengatakan kita ini tinggal di dalam firman. Kalau kita tinggal di dalam firman, berarti kan kita meninggalkan tempat sebelumnya tuh. Nah, kalau tempat sebelumnya itu begitu mengikat kita, dan itu yang membuat kita tuh bangga, kita akan sulit tinggal di dalam firman. Dan saya yakin sebagai pegawai negeri, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengerti maksud saya apa. Mungkin kita pegawai negeri yang berangkat dari keluarga Kristen, turun-temurun Kristen. Kita merasa diri bahwa kita ini tahu banyak tentang firman, karena jadi orang Kristen sudah cukup lama. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang semacam itu, yang dari tradisi Kristennya tuh, wah sudah turunan gitu kan. Nanti kalau dinasehati, jawabannya begini, Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta lahir, saya sudah Kristen Pak Pendeta. Gitu, selalu bahasanya gitu. Sebelum Pak Pendeta lahir, saya sudah Kristen Pak Pendeta. Lalu saya tanya, maksudnya Bapak apa ya? Maksudnya Bapak itu karena Bapak sudah lama jadi Kristen begitu, jadi Bapak itu merasa kayak baik gitu. Ya jelas lah, saya udah puluhan tahun jadi Kristen. Lalu saya bilang, Pak, Bapak sama iblis tua mana ya Pak ya gitu. Dia senyum, apa hubungannya? Saya bilang, iya walaupun Bapak tua, walaupun Bapak itu sudah lama jadi Kristen, tapi Bapak lupa, iblis itu jauh lebih tua dari Bapak gitu. Iblis itu sudah menjatuhkan semua orang yang ada di muka bumi ini, kecuali Yesus Kristus. Makanya nggak boleh sombong, makanya kita perlu bersandar kepada firman. Tapi selalu saya berapa kali mendengarkan orang kayak begitu. Nanti kalau dinasehati, omongannya begini, Pak Pendeta, saya ini sudah sering makan asam garam dunia Pak Pendeta gitu. Sudah sering makan asam garam dunia.
Makanya dalam hati saya lihat, oh cocok memang. Dia sering makan asam garam. Makanya suka marah dia. Tekanan darahnya tinggi kan. Karena terlalu banyak garam dan dia mahnya kumat itu kan. Sering stres dia. Karena terlalu banyak asam. Nah ada orang-orang tertentu yang mungkin Kristen secara tradisi. Mereka itu susah. Orang-orang semacam ini tuh justru susah untuk merasakan kebutuhan terhadap firman. Karena memang ada kesombongan secara kultural, ada keangkuhan secara warisan. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Susah untuk meninggalkan zona nyaman seperti itu. Nah kita yang berasal dari keluarga Kristen turun-temurun, plus kita sebagai pegawai negeri misalnya. Nah kita ini kan mengertilah seluk-beluknya, kesusahannya di sana, dan kesukaannya di sana apa gitu kan. Kita tahulah, kita hidup di tengah sebuah sistem yang seringkali sulit bagi kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita demi tinggal di dalam firman. Mungkin kita akan memberikan alasan-alasan dari tradisi lah, memang dari dulu di sini memang begitu, sulit kalau kita tidak begitu, tidak mungkin bagi kita untuk tampil beda dan seterusnya. Mungkin itu alasan-alasan yang seringkali dimunculkan. Memang tidak gampang. Kalau kita mau tinggal di dalam firman, memang kita harus meninggalkan zona nyaman. Dan sekarang mari kita masuk pada bagian yang penting dari khotbah saya. Jadi yang tadi itu sebetulnya tidak penting sih. Bapak Ibu Saudara nggak dengarkan yang tadi juga nggak apa-apa ya. Tapi ini perlu didengarkan. Enggak ya, maksud saya ini juga penting, tadi juga penting. Gini, mengapa perlu tinggal di dalam firman Tuhan? Mengapa kita tetap perlu tinggal di dalam firman Tuhan? Tadi kita sudah tahu pemuridan menuntut kita untuk tinggal di dalam firman, kita juga sudah tahu harga yang harus kita bayar. Nah, tapi kita belum belajar tuh alasan mengapa kita perlu tinggal di dalam firman. Ada dua alasan yang akan kita pelajari secara cepat di dalam ayat ini. Mengapa kita perlu tinggal di dalam firman Tuhan? Yang pertama adalah tanda tak terbantahkan sebagai murid Tuhan. Di ayat 31b, Yesus berkata kepada orang-orang yang tertarik dengan ajarannya, yang percaya dalam tanda kutip kepadanya, Yesus berkata begini di ayat 31b, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus tidak berkata begini, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, bahasa Indonesia menerjemahkannya tetap, harusnya itu tinggal tetap gitu. Saat jika kamu tinggal tetap di dalam firman-Ku, Yesus tidak berkata begini, kamu akan menjadi murid-Ku. Yesus tidak berkata begitu loh. Jadi Yesus tidak mengatakan kamu akan menjadi murid-Ku, seolah-olah tinggal di dalam firman adalah syarat menjadi murid. Tidak. Yesus berkatanya lebih ke arah begini. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Maksudnya, tinggal di dalam firman itu bukan syarat, tetapi tanda seseorang menjadi murid Tuhan. Kalau orang itu tidak tinggal di dalam firman, maka dia tidak menjadi murid Tuhan. Saya merekomendasikan Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu bisa membaca buku Not a Fan, bukan seorang penggemar, yang dikarang oleh Kyle Idleman. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Perkantas Jawa Timur kalau saya tidak salah, dan buku ini sangat bagus sekali. Di situ diajarkan bahwa Tuhan itu tidak mencari penggemar. Tuhan itu mencari pengikut. Orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan cuma tertarik, bukan cuma antusias, tetapi orang-orang yang berkomitmen secara radikal untuk mengikuti Tuhan. Nah, salah satu indikatornya adalah tetap tinggal di dalam firman. Kita mau tetap tinggal di dalam firman nggak? Kalau kita benar-benar menjadi murid yang benar, ya berarti kita harus tetap tinggal di dalam firman. Pemuridan tidak mengenal bangunan. Zaman dulu begitu. Pemuridan tidak mengenal bangunan. Ruang kelasnya adalah kehidupan. Pemuridan tidak mengenal bangunan, ruang kelasnya adalah kehidupan. Zaman dulu sekolah dengan sekarang sekolah berbeda.
Kalau dulu sekolah itu mirip dunia persilatan. Kalau kita suka nonton film kungfu persilatan, pasti kita tahu ya. Jadi kalau kita misalnya kepingin berguru pada seorang gitu, seorang shifu misalnya, maka kita akan tinggal bersama dengan guru itu. Bukan kita tinggal di rumah, pagi datang, siang pulang. Bukan. Tapi kita tinggal bersama-sama dengan guru itu. Nah, konsep pemuritan zaman kuno seperti itu. Ketika ada orang yang mau menjadi murid Tuhan, maka dia harus ikut Tuhan. Makanya tadi saya tuliskan, pemuridan itu bukan masalah bangunan. Pemuridan itu tentang kehidupan. Jadi kita mengikut kemana saja Yesus pergi. Kalau Yesus pergi ke tempat A, kita ikut. Ke tempat B, kita juga ikut. Yesus mendapatkan sukacita, kita ikut. Yesus mendapatkan penderitaan, juga kita ikut. Itu namanya tetap tinggal di dalam Yesus. Pemuridan itu tidak bisa dibatasi oleh bangunan. Kita seringkali mau menjadi seorang murid Tuhan hanya mengandalkan hari Minggu dan kebaktian. Mana bisa kita menjadi murid Tuhan dengan mengandalkan hari Minggu dan kebaktian? Tidak bisa. Kita harus terus-menerus tinggal di dalam firman. Tiap hari membaca firman terus-menerus. Supaya kita tahu pada saat kita menghadapi situasi tertentu, firman itu berbicara kepada kita. Penting bagi kita untuk membaca dan akrab dengan firman Tuhan. Karena Alkitab kan mengatakan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Nah, kalau kita nggak pernah tahu, bagaimana bisa diingatkan? Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi jangan sampai itu, ada orang Kristen nggak hafal ayat Alkitab. Padahal sudah diomongin, harus hafal. Supaya nanti kalau ketika kamu menghadapi godaan seksual, ayatnya apa yang muncul? Ketika kamu menghadapi godaan uang, ayatnya mana yang muncul? Terus dengan santai dia jawab, saya sudah punya ayat kok Pak. Satu ayat untuk semua pergumulan Pak. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Itu aja ayat hafalannya. Nanti kalau menghadapi godaan uang, kekurangan, dia ingat, Tuhan aja pencipta langit dan bumi. Untuk apa saya khawatir gitu. Nanti pada waktu sendirian, wah dia ingatnya Kejadian 1 ayat 1. Tuhan menciptakan langit dan bumi, berarti dia memenuhi langit dan bumi, termasuk memenuhi segala tempat, termasuk memenuhi hati saya. Berarti saya tidak pernah sendirian gitu. Nanti pada waktu takut dengan masa tua, masa depan, lalu balik lagi Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Kalau dia bisa menjadikan langit dan bumi, masakan dia tidak bisa menjamin masa tua saya. Ini orang Kristen yang malas menghafal ayat Alkitab sih. Membaca aja males, menghafal males. Bagaimana kita bisa melakukannya? Jadi kalau kita mau benar-benar memiliki tanda murid yang sejati, yaitu kita benar-benar tinggal di dalam firman. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu untuk tetap tinggal di dalam firman? Yang terakhir adalah karena ada pengalaman kebebasan sejati di dalam firman. Ada pengalaman kebebasan sejati di dalam firman. Ayat 32 berkata begini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi saya bacakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Menarik sekali, di sini Yesus mengatakan kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Aneh ya? Jadi Yesus memberi tantangan gini, kamu tetap tinggal dalam firman-Ku dulu, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Harusnya kan dibalik. Kamu akan mengetahui kebenaran, sehingga kamu ingin tetap tinggal di dalam firman, dan kamu mengalami kebebasan. Harusnya kan gitu urutannya, tapi tidak. Memang Yesus berkata begitu. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Berarti mengetahui di sini bukan cuma secara kognitif. Mengetahui di sini bukan cuma secara intelektual, kita tahu. Tetapi mengetahui di situ dalam arti apa? Mengalami. Jadi ini tantangan Yesus untuk kita. Kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui firman itu. Mengetahui dalam arti mengalami firman, dan firman itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang berpikir bahwa kalau ikut firman itu berarti terbelenggu. Tidak bisa hidupnya itu bebas.
Tidak bisa hidupnya itu kayak menikmati, enjoyable life gitu. Banyak orang berpikir begitu, tapi itu salah. Justru ketika kita tidak mengikuti firman, berarti kita sedang dibelenggu oleh dosa. Ketika kita tidak mau taat, berarti kita sedang dibelenggu oleh ketidaktaatan. Dan itulah yang dikatakan Yesus di ayat-ayat selanjutnya. Kalau nanti kita baca, Yesus berkata begini, setiap orang yang melakukan dosa, terus-menerus melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Justru ketika kita tinggal terus di dalam firman, kita itu mendapatkan kebebasan. Kebebasan dari dosa. Dosa tidak akan menguasai kita lagi. Karena kuasa firman itulah yang akan menguatkan kita. Dan kalau kita tinggal di dalam firman, kita juga dapat kebebasan, damai sejahtera. Kita tidak akan dikuasai oleh rasa bersalah, karena kita tahu menurut firman kita diterima Tuhan apa adanya. Saudara, di dalam firman ada kebebasan. Ada beberapa orang yang justru mau hidup tanpa firman. Mereka ingin bebas. Saya berjumpa dengan seorang anak muda yang dia menganggap free sex itu is okay gitu. Dia bilang free sex is free. Terus saya bilang no, free sex is never free. Sebab kalau kamu melakukan itu, maka kamu tidak akan bebas. Tidak akan bebas apa? Satu, kamu tidak akan bebas mengatur masa depanmu. Karena kamu khawatir, nanti kalau putus dengan pacarmu, kamu siapa lagi? Sama siapa lagi? Sama cowok siapa yang mau dengan kamu? Jadi masa depanmu akan selalu kebingungan terus. Lalu kedua, kamu tidak bisa bebas membina relasi yang baik. Karena kamu sekarang sudah memberikan semuanya ke cowokmu dan sudah terlalu jauh, sehingga ada hubungan yang sifatnya saling menuntut, demanding. Nggak boleh dilepas. Kalau dilepas takut, nanti siapa lagi yang mau? Ini tidak ada kebebasan. Ketiga, kamu akan diliputi perasaan rendah diri, perasaan kotor, perasaan hina, perasaan bersalah. Itu akan terus ada. Dan yang keempat, nanti kalau kamu jadi orang tua, kamu juga akan mengalami perasaan tidak layak dalam tanda kutip ketika memberitahu anakmu ketika anakmu sudah remaja. Ketika anakmu sudah remaja, kamu tidak punya kebanggaan untuk berkata, tirulah papa, tirulah mamah dulu. Tidak ada kebanggaan seperti itu. Kita paling cuma mengatakan, jangan tiru papa, jangan tiru mamah, kan begitu. Jadi kita tidak punya kebebasan untuk mendapatkan kebanggaan itu. Soalnya ada banyak hal yang akan hilang ketika orang melakukan dosa. Justru di dalam firman, kita akan mendapatkan kebebasan sejati. Dan saya akan menutup dengan kalimat ini. Aspek kebenaran dari firman mungkin masih bisa dipersepsi secara intelektual, tetapi kekuatan firman hanya bisa dialami secara personal. Saya baca ulang sekali lagi, aspek kebenaran dari firman mungkin masih bisa dipersepsi secara intelektual, tetapi kekuatan firman hanya bisa dialami secara personal. Seperti tadi saya katakan, Yesus menantang, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman, kamu akan mengetahui firman. Dalam arti kamu akan mengalami sesuatu dari firman. Yaitu mengalami apa? Kekuatan firman. Kekuatan yang mengubahkan. Transformative power of the word of God. Ketika kita benar-benar setia membaca firman, bersandar penuh kepada firman, kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kekuatan firman. Setiap hari kita akan dikuatkan. Nah, saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di dalam situasi yang berat, masa pandemi, kita juga mungkin ada di institusi yang tidak ada institusi di dunia ini yang bersih 100%. Ada godaan-godaan tertentu, tantangan-tantangan keduniawian tertentu, dan kita tidak mungkin berperang sendirian tanpa firman Tuhan. Karena itu saya menantang setiap kita untuk mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membaca firman-Mu lebih sering. Aku mau membaca, memahaminya dengan lebih benar, dan aku mau tunduk, tetap tinggal di dalam firman. Supaya saudara, Bapak Ibu saudara, mengalami kuasa firman yang mengubahkan, yang memberikan kebebasan dan kelegaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semuanya, supaya kami semua bisa menjadi penerima firman yang lemah lembut dan juga pelaku firman yang setia. Kami berdoa untuk persembahan yang sebentar dikumpulkan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semuanya memberi dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, menyadari bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan luar biasa,
sehingga kami perlu untuk membagi apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun selama seminggu ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, tambah usia, tambah mengenal Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, tambah efektif bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka semakin mengenal kuasa kebangkitan dan kematian Tuhan. Kiranya dalam semua pergumulan mereka, di dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, pergumulan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan mertua juga, Tuhan kiranya memberi mereka kekuatan dan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian minggu depan, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk kebaktian berikutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terutama untuk Ibu Pendeta Rahmiati yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan juga menolong persiapan beliau, kesehatan beliau juga. Tuhan tolonglah setiap penata layan yang akan melayani untuk ibadah berikutnya, supaya mereka diberi Tuhan kekuatan senantiasa, diberi hikmat untuk menyiapkan semuanya dengan baik, dengan lancar. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kami berdoa untuk vaksin yang sudah mulai diuji coba. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya hasil uji coba ini positif, dan supaya vaksin ini bisa segera diproduksi dalam jumlah yang besar sehingga bisa untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk obat yang sedang dikelola juga, yang sedang diproduksi kerjasama Indonesia dengan negara lain. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong supaya semua proses produksi dan distribusi bisa berjalan dengan baik. Untuk pemerintah, kami doakan hikmat Tuhan menyertai mereka. Di tengah masa-masa pandemi ini Tuhan memberi mereka kekuatan, hikmat untuk menerapkan aturan-aturan yang baik ya Tuhan, untuk menyikapi semua persoalan yang muncul seputar pandemi ini. Akhirnya kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia supaya mereka semuanya semakin sadar tentang kesehatan dan menjaga diri mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sertai. Kami mau memberikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu. Dan jemaat Tuhan arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya, sekarang sampai selama-lamanya.